Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar K3, tentang dari pengertian K3, sejarah K3, lambang K3, tujuan K3, akibat kecelakaan kerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian K3. Pengertian K3 menurut filosofi yaitu suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmania maupun rohania, tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. Hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur. Menurut pengertian ketiga, keilmuan yaitu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan, penyakit akibat kerja, kebakaran dan pencemaran lingkungan. Menurut pengertian ketiga, etimologi yaitu upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja maupun sumber dan proses produksi dapat digunakan secara aman dan efisien dalam pemakaiannya. Lanjut, sejarah K3. Sejarah K3 masa purbakala yaitu pada abad 17 sebelum Masehi, Raja Hammurabi mengatur peraturan kecelakaan pada pekerjaan bangunan. Raja mengatur dalam undang-undang tentang hukuman bagi para ahli bangunan yang membuat rumah dan bangunannya mendatangkan kecelakaan bagi pemilik dan anggota keluarganya. Abad 5 pada zaman Mosai, para ahli bangunan harus bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja para pelaksana dan pekerja-pekerjanya. Kemudian ke Yunani dan Romawi, yaitu masalah keselamatan kerja meluas ke Yunani, Romawi, dan lain-lain, namun masih belum terarah dan terorganisir. Masa modern, revolusi industri pada abad 18, 1750 sampai 1850, yaitu setelah pemakaian tenaga uap dan tenaga listrik dalam proses mekanisme dan elektrifikasi di kalangan industri, muncul bahaya baru dan kecelakaan yang lain. Gerakan sosial menghasilkan undang-undang perawatan kesehatan dan moral pekerja pabrik 1802. 1833 didirikan instansi pengawasan dari pemerintah. 1844 diperluas dengan pengawasan mesin, penyediaan pengamanan, dan melaporkan kecelakaan. Di Indonesia, usaha penanganan masalah kesehatan kerja dimulai pada tahun 1847. Pelaksanaan terhadap pengawasan pada waktu itu diserahkan kepada instansi Dienst van het Stofweven. Lanjut, lambang K3, bentuk lambang berupa palang berwarna hijau dengan roda perigi 11 dengan warna dasar putih. Tanda palang bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PAK, warna putih bersih dan suci. 11 gerigi roda artinya 11 bab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Roda gigi bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Warna hijau artinya selamat, sehat, dan sejahtera. Tujuan ketiga yaitu secara universal mencegah terjadinya kecelakaan, mencegah agar kecelakaan yang serupa tidak terulang kembali,
menjamin pekerja dapat mengembangkan potensinya sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Undang-Undang Nomor 1 1970 agar setiap TK menjamin keselamatan untuk hidup dan meningkatkan produksi kerja serta produktivitas nasional, agar orang lain yang berada di tempat kerja terjamin keselamatannya, agar sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Hazard atau bahaya, sumber situasi atau tindakan yang berpotensi mencederai manusia atau penyakit atau kombinasi dari semuanya. Hazard dapat berupa bahan-bahan, bagian-bagian mesin, bentuk energi, metode kerja atau situasi kerja. Dangar, tingkat bahaya dari suatu kondisi bila mana terjadi kecelakaan. Safe, suatu kondisi sumber bahaya telah teridentifikasi dan telah dikendalikan ke tingkat yang aman. Kecelakaan kerja, kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja termasuk penyakit dan timbul karena hubungan kerja. Akibat kecelakaan kerja, kerusakan atau bentuk kerugian berupa cedera, sakit, fisik atau mental, kematian bisa terjadi, kerusakan properti, kerugian produksi, kerugian lingkungan, atau kombinasi dari kerugian yang tadi. Nermis atau di kondisi di mana kecelakaan hampir terjadi atau hampir tercelakaan. Insiden, suatu kejadian yang tidak diinginkan bila mana pada suatu itu sedikit saja ada perubahan maka dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Kejadian yang terkait pekerjaan di mana suatu cedera atau sakit, penyakit atau kematian atau mungkin dapat terjadi. Insiden, suatu kejadian yang tidak diinginkan berakibat cedera pada manusia, kerusakan barang, gangguan terhadap pekerjaan, dan pencemaran lingkungan. Suatu insiden yang menyebabkan cedera, sakit, atau penyakit, kematian. Pendekatan ketiga yaitu antara lain kemanusiaan, filosofi, hukum, keilmuan, dan ekonomi. Pendekatan kemanusiaan, kecelakaan menimbulkan penderitaan bagi si korban atau keluarganya. Ketiga, melindungi pekerja dan masyarakat. Ketiga, bagian dari HAM. Pendekatan ekonomi, ketiga, mencegah kerugian, meningkatkan produktivitas. Pendekatan filosofi, upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditunjukkan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan pada manusia pada umumnya. Hasil karya dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Pendekatan keilmuan, suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit akibat kerja, dan lain-lain. Pendekatan hukum, ketiga merupakan ketentuan perundangan, ketiga wajib dilaksanakan, ketiga pelanggaran terhadap ketiga dapat dikenakan sanksi pidana. Sasaran ketiga yaitu ada tiga, yaitu melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja, menjamin setiap sumber produksi dipakai secara aman dan efisien, menjamin proses produksi berjalan lancar. Faktor yang mempengaruhi tenaga kerja yaitu beban kerja yaitu fisik atau mental dan mental. Lingkungan kerja yaitu fisik, kimia, biologi, ergonomi, fisiologi. Kapasitas kerja, keterampilan, kesegaran jasmani dan rohani, status kesehatan atau gizi, usia, jenis kelamin atau ukuran tubuh. Prinsip dasar penerapan ketiga itu hazard, yaitu analisa potensi bahaya atau risk assessment, identifikasi atau bahaya kontrol, tindak pengendalian. Teori kecelakaan kerja, kerugian akibat kecelakaan kerja, kerugian langsung yaitu penderita pribadi, rasa kehilangan keluarga korban,
Kerugian tidak langsung yaitu kerusakan material, kehilangan peralatan, biaya akibat berhentinya produksi. Penyebab kecelakaan yaitu unsafe execution atau tindakan tidak aman. Nah, contohnya terlalu banyak kabel listrik yang menumpuk, itu bisa mengakibatkan tindakan tidak aman. Dan juga unsafe condition yaitu kondisi tidak aman. Contohnya bekerja sambil bercanda dan bersenda gurau. Nah, terima kasih, mungkin itu dari saya. Saya akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.